Halo, salam jumpa lagi teman-teman semuanya. Selamat datang lagi dalam belajar matematika. Hari ini kita akan membahas tentang cara mengurutkan pecahan. Nah, di sini nanti dijelaskan mengurutkan pecahan yang ada gabungan dan pecahan biasa, ada pecahan desimal di dalamnya, ada bentuk persennya juga, dan ada pecahan campuran. Nah, kalau biasanya mungkin kita membahas mengurutkan tentang pecahan biasa. Tapi di sini nanti kita membahas bagaimana sih kalau cara mengurutkan kalau pecahannya gabungan. Oke, untuk menghemat waktu, kita langsung mulai ya. Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Pahami dulu langkah-langkahnya ya. Yang pertama itu, ubahlah berbagai bentuk pecahan menjadi satu bentuk. Misalnya nanti itu ada persen, ada pecahan biasa, ada pecahan campuran, ada desimalnya juga. Nah, ketika nanti ada seperti itu, kita ubah terlebih dahulu ke dalam satu bentuk. Misalnya, mau dirubah ke pecahan biasa semuanya, atau enggak ke persen semuanya, atau enggak ke desimal semuanya. Langkah selanjutnya adalah kita cari KPK dari setiap penyebut pecahan. Jadi ketika misalnya kita tadi merubahnya ke bentuk pecahan biasa semua, jadi kita cari KPK dari setiap penyebutnya. Yang ketiga, setiap penyebut dari pecahan itu dibagi oleh KPK. Jadi ketika kita misalnya udah menemukan KPK-nya, penyebut dari setiap pecahan itu kita bagi. Dan hasil baginya itu dikalikan oleh pembilangnya. Ya, jadi ketika misalnya KPK udah dibagi sama penyebutnya, nah hasilnya itu dikalikan sama pembilang. Nah, setelah misalnya udah dikali, kita tinggal melihat hasilnya. Setelah itu kita tinggal urutkan sesuai perintah soalnya. Oke, kita langsung saja ke contoh soalnya. Nah, ini masih contoh yang model biasanya. Kenapa masih dibilang model biasa? Karena contoh yang ini masih dalam bentuk pecahan biasa ya. Jadi belum ada campurannya. Mari kita mulai. Nah, di sini kan pecahannya itu 2 per 3, 4 per 7, 5 per 6, 1 per 2. Nah, ini untuk mengurutkannya ini, kita harus cari KPK dari 3, 6, 7, 6, dan 2. Nah, kalau misalnya yang udah paham banget cara cari KPK, berarti tinggal tulisnya KPK-nya berapa. Tapi kalau belum, di sini saya arahkan dulu. KPK dari 3, 7, 6, dan 2. Untuk mencari KPK, saya sarankan pakai cara seperti ini. Karena ini menurut saya yang paling mudah. Nah, caranya, pertama kita dibagi dengan 2. 3 dibagi 2 tidak bisa, kita terus lagi 3-nya. 7 dibagi 2 juga tidak bisa, terus lagi 7. Sekarang 6 dibagi 2 itu hasilnya 3. 2 dibagi 2, 1. Kita bagi dengan 3. 3 bagi 3, 1. 7 dibagi 3, 3 bisa, terus lagi. 3 dibagi 3, 1. Terus 1. Terakhir kita bagi dengan 7. Berarti 1, 7 bagi 7, 1, 1, 1. Maka KPK-nya adalah perkalian dari 2 kali 3 kali 7. Nah, 2 kali 3 kan 6. 6 kali 7 berarti 40, 42. Nah, KPK ini kita masuk ke langkah yang kedua, dibagi oleh penyebut. Nah, cara baginya gimana? Nah, 42 dibagi dengan 3. Ya, hasilnya itu sama dengan 14. 14 kali 2 sama dengan 28. Yang kedua, 42 dibagi dengan 7. Nah, 42 bagi 7 itu 6. 6 kali 4, 24. Sekarang 42 dibagi dengan 6 sama dengan 7. 7-nya kita kali dengan 5 yang atasnya. 7 kali 5 sama dengan 35. Sekarang 42 bagi 2 sama dengan 21. 21 dikali 1 hasilnya 20, 21. Nah, sekarang kita tinggal melihat urutannya. Nah, soalnya dari yang paling kecil. Nah, di sini kan paling kecil yaitu 21. Nah, pecahannya berapa? Berarti 1 per 2. Jadi urutannya pertama 1 per 2. Setelah 21 itu ada 24. Nah, pecahannya berapa? 4 per 7. Habis 24, 28. Yaitu pecahannya 2 per 3. Yang terakhir itu 35. Pecahannya 5 per 6. Jadi urutannya adalah 1 per 2, 4 per 7, 2 per 3, dan 5 per 6. Nah, sekarang kita membahas bagaimana sih kalau soalnya gabungan dari desimal, persen, pecahan biasa, dan pecahan campuran. Nah, inilah intinya yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Pertama 20%. Nah, kita sepakat ubah pecahan ini ke bentuk pecahan biasa.
20% itu berarti 20/100. Ya. Terus 0,1 diubah ke pecahan biasa 1/10. Nah, 3/4 tetap. Sekarang 31/2 diubah ke pecahan biasa jadinya 7/2. Nah, 20/100 masih bisa kita sederhanakan biar lebih gampang dan lebih kecil angka KPK-nya ya. Nah, 20/100 itu kita bagi dengan 20. 20 bagi 20 1, 100 bagi 20 sama dengan 5. Nah, berarti 1/10, 3/4, 7/2. Nah, sekarang barulah kita cari KPK-nya. KPK dari 5, 10, 4, dan 2. Ya. Caranya masih seperti tadi. Nanti kalian, ini saya coba sekali lagi cara mencari KPK. Biar benar-benar paham. Di sini dibagi 2. 5 tidak bisa, terus lagi 5, 2, 1. Sekarang bagi 2. 5 nggak bisa, terus lagi 1, 1. Sekarang dibagi dengan 5. 1, 1, 1, 1. Maka KPK-nya perkalian dari 2 kali 2 kali 5. Berarti KPK-nya adalah 20. Nah, KPK ini kita bagi dengan penyebutnya. 20 bagi 5, 4. 4 kali 1, 4. 20 bagi 10, 2. 2 kali 1, 2. 20 bagi 4, 5. 5 kali 3, 15. 20 bagi 2, 10. 10 kali 7, 70. Nah, sekarang kita tinggal melihat angka ini. Nah, berarti pertama, karena soalnya dari paling kecil, berarti paling kecil kan 2. Ya, berarti 2, pecahannya berarti dia 0,1. Jadi urutannya 0,1. Habis 2 itu 4. 4 itu pecahan 1/5 dari 20%. Berarti 20%. Nah, 3, 15. 15 itu berarti 3/4. Yang terakhir 70. Yaitu pecahan dari 3, 1/2. Nah, jadi urutannya adalah 0,1, 20%, 3/4, dan 31/2. Soal selanjutnya, nanti ada soal itu, urutkan pecahan berikut dari yang paling besar. Kan pecahannya itu 5/6, 1/2, 15%, dan terakhir 0,3. Nah, caranya juga kita rubah ke pecahan biasa semuanya. Pertama ini jadinya berarti 5/6, terus 3/2, 15/100, terus 3/10. Nah, pecahan 15/100 bisa kita sederhanakan. Nah, caranya yaitu 5/6, terus lagi 3/2, 15/100 sama-sama dibagi 5. 15 bagi 5 itu 3, per 100 bagi 5 itu 20. Terakhir 3/10. Nah, setelah selesai, nah kita cari KPK atau samakan penyebut dengan cara mencari KPK. Nah, di sini KPK-nya itu 60. Nanti kalian silahkan cari sendiri ya. Di video sebelumnya, soal sebelumnya tadi sudah saya arahkan untuk cara mencari KPK. Dan di sini saya langsung. Nah, sekarang kita bagi. 60 dibagi 6, 10. 10 kali 5 sama dengan 5, 50. Terus 60 bagi 2 sama dengan 30. 30 kali 3 sama dengan 90. Berikutnya 60 bagi 20 sama dengan 3. 3 kali 3 sama dengan 9. Nah, terakhir 60 bagi 10 sama dengan 6. 6 kali 3, 18. Nah, ketika demikian tinggal kita mengurutkan. Cara mengurutkannya adalah lihat angka-angka di bawah ini. Di sini kan ada 50, 90, 9, dan 18. Perintah soalnya adalah diurutkan dari yang paling besar. Berarti kita lihat angka paling besar di sini. Angka paling besar adalah 90. Nah, 90 itu berarti pecahnya berapa? 1, 1/2. Jadi urutannya adalah 1, 1/2. Koma. Yang kedua 50. 50 pecahnya berapa? 5/6. Berikutnya 18. 18 itu dari 0,3. Yang terakhir adalah 9. 9 itu dari 15%. Ya. Jadi urutannya adalah 1, 1/2,
5/6, 0,3, dan 15%. Oke, itulah cara untuk mengurutkan pecahan ketika misalnya pecahannya itu gabungan, ada desimal, persen, pecahan biasa, dan pecahan campuran. Nah, di sini ada latihan soal, silakan kalian kerjakan untuk menambah wawasan kalian dan untuk menguji apakah kalian sudah paham atau belum tentang cara mengurutkan pecahan yang ada gabungan seperti ini. Oke, sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.